Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai ayat 14. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 14 demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Sehat, baik, dan luar biasa. Nah, masih ingat nggak lagu Kidung Jemaat nomor 455? Mintalah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Minta, cari, dan ketok. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang sudah meminta, mencari, dan mengetok dalam doa-doanya? Atau Amang mau tanya, siapa yang sudah berdoa tadi? Biasanya adik-adik sekolah minggu ini satu hari itu berdoanya berapa kali sih? Amang tanya dulu nih sama kalian. Berdoanya berapa kali satu hari? Ada yang 3 kali katanya, ya? Ada yang 5 kali? Ada yang 6 kali, 7 kali, sampai 10 kali satu hari? Nah, adik-adik, siapa yang sudah berdoa tadi sebelum ke sekolah minggu? Siapa yang sudah berdoa tadi dengan sungguh-sungguh di sekolah minggu ini sebelum khotbah ini diberitakan? Sudah berdoa dengan baik? Karena Tuhan juga tidak senang kalau asal-asal berdoa dan tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, berdoa itu adalah apa adik-adik? Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, atau mendengarkan suara Tuhan. Nah, adik-adik, dalam firman hari ini dijelaskan bahwa bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Loh, kenapa dihukum? Karena kejahatan mereka. Mereka jahat, maka kalau ada jahat, mereka nakal, mereka tidak berdoa kepada Tuhan, malah berdoa kepada ilah-ilah yang lain, menyembah kepada berhala-berhala, maka Tuhan marah. Karena kemarahan Tuhan itu mereka dihukum adik-adik. Mereka dihukum, cara Tuhan menghukum adalah Tuhan membuang mereka ke pembuangan di Babel atau Babilonia namanya. Dan mereka dibuang di sana selama 70 tahun. Wow, lama sekali. Bayangkan 70 tahun. Itu cepat atau lama? Sangat lama kan? Bayangkan karena kejahatan mereka itu, penghukuman yang mereka terima itu selama 70 tahun. Jadi kalau ada orang-orang jahat, ada orang-orang pencuri, ada orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak baik, dihukum atau dimasukkan ke dalam tahanan, itu bisa ada yang 5 tahun, 4 tahun, ada yang 10 tahun, tergantung dari kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Maka kita harus menghindarkan hal seperti itu adik-adik. Supaya kita jangan sampai dihukum,
bahkan mendekam dalam penjara selama beberapa lama. Yang pasti kita tidak bisa bebas melakukan kegiatan kita di situ. Maka orang-orang Israel pun begitu. Mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Sangat lama. Siapa di sini yang pernah dihukum sama bapak dan mama? Kalau dihukum itu kira-kira berapa lama? Ada 1 jam? Atau 15 menit? 20 menit? Atau 30 menit? Kan tidak sampai 70 tahun ya. Kalau sampai 70 tahun nggak hidup lagi. Berapa lama? Biasanya hanya 2 jam atau 1 jam atau setengah jam. Atau hukumannya tidak dikasih jajan. Atau hukumannya tidak boleh keluar. Hukumannya tidak boleh main-main. Hukumannya mencuci piring, menyapu rumah, mengepel rumah, menyapu halaman, menyiram bunga, itu kan? Itu masih hukuman-hukuman yang ringan. Karena apa? Hukumannya pun mengedukasi, mendidik, supaya tanamannya bagus, supaya rumahnya bersih, supaya piringnya bersih, kan gitu. Nah, sekarang siapa di sini pernah dihukum sama bapak dan mama? Atau siapa di sini pernah dihukum sama guru di sekolah? Biasanya dihukum itu karena apa? Biasanya dihukum itu karena apa? Karena baik? Karena benar? Karena sopan? Karena tidak ribut? Tidak mungkin. Tidak ada guru yang tiba-tiba menghukum muridnya karena baik, karena sopan, karena jujur, karena mengerjakan PR. Nggak ada lah itu guru yang sudah nggak benar lagi tuh. Nah, kenapa dihukum? Mungkin tidak sopan, tidak mengerjakan PR, karena nakal, suka mengejek temannya, suka melakukan kejahilan, kejahatan di kelas, maka dihukum. Suka ribut, atau bikin keonaran di kelas, ya pantas untuk dihukum. Jadi orang yang bersalah itu pantas untuk dihukum. Nah, adik-adik begitu juga dengan bangsa Israel itu. Mereka dihukum karena kesalahan mereka. Mereka menyembah ilah-ilah lain, mereka berbuat jahat, mereka melakukan ketidakbenaran, ketidakadilan, mereka berlaku curang terhadap sesamanya manusia, tidak peduli, memainkan ego sendiri, egois, tidak peduli dengan orang lain, maka mereka dihukum. Nanti setelah genap 70 tahun, maka mereka akan dikeluarkan untuk kembali ke tanah Kanaan. Bayangkan, 70 tahun. Kata firman Tuhan tadi dalam ayat 10 itu, apabila telah genap 70 tahun, bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu dan menepati janjiku dengan mengembalikan engkamu ke tempat ini. 70 tahun, bayangkan. Jadi lama kan? Jadi kalau dihukum itu sebenarnya supaya apa? Supaya kesalahan tidak diulang lagi. Karena itu, apa yang diperbuatnya itu adalah, di sini katakan, yang kuperbuat ini, kata Tuhan Allah kepada mereka, ini adalah rancangan baik. Tuhan sudah mengatur demikian. Kalau bukan untuk kebaikan, nggak mungkin Tuhan melakukan itu. Kalau untuk mencelakakannya, ya gampang aja sama Tuhan untuk mencelakakan mereka. Tapi untuk mendidik dan mengajar. Supaya mereka tahu mereka salah, lewat kesalahan itu mereka belajar untuk tidak berbuat salah lagi. Kan di sekolah sering begitu tuh. Kalau kita salah, dihukum supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Kalau terlambat dihukum supaya besok tidak terlambat lagi. Kan begitu. Nah, kata Tuhan, aku tahu, aku membuat begini pun itu karena rancanganku baik padamu. Bukan karena aku tidak suka denganmu. Rancanganku adalah rancangan damai, bukan untuk kecelakaan, bukan untuk mendatangkan kecelakaan bagimu, tapi untuk kebaikanmu. Memang kalau pada saat dihukumkan adik-adik, kita tidak senang. Kita menghujat orang yang menghukum itu, kurang asam memang guru kami ini, gitu. Kan? Tapi setelah itu, kita tahu, oh ternyata itu demi kebaikanku. Begitu. Nah, di sini juga, itu untuk kebaikan mereka, supaya mereka berubah, bertobat, lalu nanti mereka akan mendapat sukacita. Nah, seperti kata pepatah, tiap-tiap celaka ada gunanya. Jadi, masalah yang dihadapi mereka ketika mereka dibuang ke Babel itu punya makna juga. Jadi, setiap celaka ada gunanya. Kalau kita tadi jatuh, misalnya di ruang tengah, tidak memperhatikan, sekali lagi kalau kita lewat itu selalu memperhatikan. Kalau tadi kita ugal-ugalan, asal-asalan main sepeda, sehingga kita jatuh ke parit, besok kita sudah hati-hati. Ketika tadi kita tidak hati-hati cuci piring, akhirnya jatuh pecah, lalu mama marah, besok kita akan semakin hati-hati. Nah, jadi berguna untuk mengajari kita, supaya kita tidak mengulang, atau supaya kita bisa berjaga-jaga, antisipasi juga. Jadi ada makna dari setiap kejadian.
itu untuk kebaikan. Kalau dihukum untuk kebaikan, bukan untuk karena dia tidak senang bagi kita, enggak. Cuman itu saja. Bukan itu saja ya. Tetapi supaya kita baik, kita berubah, kita bertobat supaya semakin lebih baik. Nah, adik-adik, maka kata Tuhan, kalau kamu berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan. Kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan. Wah, berarti Tuhan itu betul-betul baik. Bukan karena dia sangat benci, atau dia, kalaupun dia benci, tapi kasihnya masih jauh lebih besar. Ya, Tuhan itu adil, dan Tuhan itu sekaligus kasih. Jadi tidak lebih besar kemarahannya ketimbang dengan kasihnya. Dia sangat mengasihi umatnya itu. Maka dikatakan, kalau kau berseru dan berdoa, aku akan mendengarkan doamu. Kalau kau akan mencari aku, kamu akan menemukan. Kalau kamu menyatakan aku, kamu akan juga bertemu dengan aku. Jadi Tuhan itu tetap bersedia mendengarkan doa-doa mereka. Ya, kalau mama misalnya dia lagi marah ke kita, lalu kita minta sesuatu, lalu dia masih baru marah nih sama kita. Kamu memang tidak becus, nyuci piring aja, tidak bagus. Lalu tiba-tiba di tengah kemarahan itu kita bilang, Mak beli bakso lah. Langsung datang mama, mulutmu, beli bakso lagi kau. Kalau makan nomor 1 kau. Tapi kalau disuruh kerja, kamu paling tidak bisa. Kalau Tuhan tidak. Ketika dia marah atas perbuatan kesalahan mereka, tetapi ketika mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan tetap mendengarkan. Itulah kebaikan dari Tuhan itu. Jadi Tuhan itu tetap bersedia mendengarkan doa kita, apalagi kita sudah berubah, sudah bertobat, makin senanglah Tuhan. Oh, ini anakku nih, dia sudah berubah, dia sudah bertobat, maka aku mendengarkan doanya. Siapa di sini yang doanya pernah didengarkan oleh Tuhan? Adik-adik, apakah doamu selalu didengarkan oleh Tuhan? Siapa yang belum didengarkan doanya oleh Tuhan? Siapa yang belum dijawab doanya oleh Tuhan? Adik-adik perlu ingat bahwa semua doa itu dijawab oleh Tuhan. Ya, semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Soal Tuhan menjawabnya ya atau tidak, atau jangan yang ini dulu atau yang itu dulu, ya itu tergantung kepada Tuhan. Yang pasti dijawab. Kalau jawabannya tidak, itu pun jawaban. Itu kan juga jawaban. Kalau jawabannya ya, itu jawaban. Kalau jawabannya ntar aja lah, itu juga jawaban. Maka doa kita dijawab oleh Tuhan. Menurut Tuhan, yang dipandangnya baik untuk kita. Kalau tidak semua pun berarti mungkin itu kurang bagus untuk kita. Maka Tuhan menjawab. Jadi doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Maka semakin seringlah, selalulah berdoa. Karena apa? Ternyata Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Apalagi doa anak-anak sekolah minggu itu doa yang tulus, begitu kan? Jadi adik-adik harus memulainya. Supaya jangan gamang berdoa nanti. Sampai tua, sampai ini tidak bisa berdoa. Kalau disuruh berdoa takut, lari, dan pergi dia. Jadi harus belajar berdoa sejak dari sekarang ya. Harus belajar konsentrasi, menyampaikan permohonan dan doa kita kepada Tuhan. Maka itu sebabnya tadi katakan, mintalah, carilah, dan ketoklah. Tuhan akan menjawab yang menurut Tuhan baik untuk kita. Bukan yang menurut pandangan kita sendiri baik. Tapi apa yang menurut Tuhan baik. Maka Tuhan akan mengembalikan umatnya itu nanti ke tanah mereka. Tuhan akan mendengarkan doa-doa mereka. Nah, apa-apa saja yang adik-adik doakan setiap hari? Apa yang didoakan setiap hari? Coba. Kesehatan, benar? Ya. Panjang umur, ya. Orang tua, supaya sehat-sehat. Kita doakan orang tua kita kan, mama papa kita, berkatilah dia. Supaya sehat, supaya bisa mencari uang, supaya dia bisa ke gereja, supaya dia bisa menyekolahkan, menibakan ke cita-cita kami, ke masa depan kami, kan gitu ya. Apalagi yang diminta? Guru-guru pernah didoakan di sekolah? Atau berdoanya, ya Tuhan, bikinlah sakit guruku, karena banyak PR-ku, aku nggak mengerjakan, supaya dia tidak datang. Gitu doanya? Boleh. Ya. Siapa mendoakan guru sekolah minggu? Atau pernah juga mendoakan orang pendeta? Atau apa aja yang didoakan oleh adik-adik sekolah minggu nih? Jadi banyak hal yang mau kita doakan. Makan, tidur, bangun tidur, mau pergi ke sekolah, di sekolah, saat belajar, dan saat mau pulang, kan selalulah berdoa. Karena Tuhan bersedia untuk mendengarkan doa kita, ya. Selalulah berdoa. Teman-teman kita juga kita doakan supaya menjadi teman-teman yang baik bagi kita, tidak julid, itu kan. Jadi teman-teman yang baik dia. Maka adik-adik, 3 hal yang mau kita lakukan dari firman ini. Yang pertama,
berdoalah senantiasa. Berdoalah senantiasa. Berbicaralah dengan Tuhan senantiasa. Berdoa dengan segenap hati, benar-benar berbicara kepadanya. Jangan tidak konsentrasi. Jangan datang dengan jangan mengganggu orang lain juga. Ya, sampaikan dengan teratur, dengan sopan, dengan segenap hati tentang keinginan kita, tentang kebutuhan kita, tentang ketakutan kita, tentang harapan kita, semua kita doakan di hadapan Tuhan. Maka nanti dia akan menjawab, menurut Tuhan apa yang baik bagi kita. Yang perlu adalah kita senantiasa berdoa, beritahu apa yang di hati dan di pikiran kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan penuh belas kasihan. Tidak selamanya dia menghukum adik-adik, tapi lebih besar kasihnya daripada penghukumannya. Maka dia penuh belas kasihan. Dia memberikan apa yang kita minta, dia melihat apa yang kita perlukan, dan dia akan kasih tepat pada waktunya. Ini untukmu nak, lalu kita akan terima, senang, bahagia kita. Yang ketiga dan terakhir adalah Tuhan akan merancang atau merencanakan yang terbaik bagi kita dan supaya masa depan kita terjamin di pada Tuhan. Ya, Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita dan Tuhan menjadikan masa depan yang terbaik bagi kita. Ya, seperti orang-orang Israel tadi, mereka akan keluar berarti masa depannya nanti sudah semakin lebih baik di tanah perjanjian itu. Maka Tuhan akan merencanakan yang terbaik bagi kita. Asal kita tetap menjadi anak-anak yang percaya, tidak melawan kepada Tuhan, tidak melawan kepada orang tua, tidak melawan kepada guru-guru, dan akan ada masa depan yang baik dan yang cerah yang dari Tuhan akan kita terima. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkatilah firman itu agar tetap diam di hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau mengajarkan kami bahwa hendaklah kami berdoa senantiasa kepada Tuhan dan memohon apa yang kami butuhkan, kami perlukan ke hadapan Tuhan, karena ternyata itu semuanya ada di hadapan Tuhan. Biarlah kami menerima apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami, sehingga kami selalu berdoa, mendoakan diri kami, orang tua, guru-guru kami, mendoakan pekerjaan, aktivitas kami, mengerjakan sekolah kami, pendidikan kami, supaya masa depan kami terjamin di tangan Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini supaya dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Berkati kami saat di rumah, di sekolah, saat bermain, bersama dengan teman-teman, berkati orang tua kami, guru guru sekolah minggu, berkati mereka semua untuk selalu mengajarkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima doa kami, ampunkan dosa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.